Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa, kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa itu Internet of Things yang akrab dikenal IoT. Teknologi ini memungkinkan perangkat di sekitar kita dihubungkan ke internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kelvin Aston pada tahun 1999. Teknologi ini awalnya adalah membantu manusia untuk melakukan pekerjaannya yang jaraknya jauh, yang tidak dikerjakan secara langsung, sehingga dengan teknologi IoT ini, kalaupun jaraknya yang berjauhan, itu tetap bisa melakukan pengendalian terhadap alat, perangkat atau mesin yang jauh. Ya, salah satu produknya yang akrab dengan kita adalah layanan GPS, atau kepanjangannya adalah Global Positioning System, di mana dengan GPS ini sangat membantu kita untuk mengetahui atau mendeteksi posisi teman kita yang berjauhan, yang sedang mengendarai, apakah sedang naik mobil, naik motor, atau berada di dalam ruang tertentu. Dengan fasilitas GPS ini kita dapat melakukan pendeteksian, tapi tentu keduanya, baik yang mendeteksi maupun yang deteksi, keduanya harus connect ke internet atau melalui fasilitas GPS ini tadi. Teknologi ini memungkinkan semua perangkat di sekitar kita dihubungkan ke internet. Ya, terutama yang sering kita gunakan sehari-hari seperti handphone, ya, atau kerap kita sebut HP. Dengan HP ini banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti misalnya tadi mendeteksi teman, atau dengan HP bisa kita melakukan pengendalian jarak jauh kepada mesin yang berjauhan dari kita. Salah satu misalnya mengontrol CCTV dari jarak yang berjauhan. Semua itu dengan HP dapat dilakukan. Selanjutnya, seandainya jika kita keluar dari rumah, ternyata dalam perjalanan kita mengingat TV lupa dimatikan, maka TV dapat kita matikan dari jarak jauh dengan meminta, "Hai rumah, tolong matikan televisi saya di rumah," ya. Nah, tentu dengan jarak yang berjauhan dengan fasilitas IoT ini, itu bukan lagi masalah saat ini. Selanjutnya, jika kita bepergian, tiba-tiba di tengah jalan terdapat masalah atau kecelakaan, ya, dengan fasilitas IoT ini, apakah melalui GPS yang ada di mobil atau melalui CCTV yang ada di jalan, itu dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan ke rumah kita terdekat untuk mengirimkan ambulans, dan tentu mengirimkan kabar juga ke pihak kepolisian untuk tetap mengamankan kecelakaan ini, ya. Nah, itulah manfaat-manfaat daripada IoT ini sendiri. Jadi dapat bekerja otomatis, ya, tentu sesuai dengan fungsi dan program yang ada dalam mesin. Ya, tidak sedikit juga sekarang rumah yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pengendalian kontrol jarak jauh yang biasa disebut dengan smart home, ya. Misalnya kita keluar rumah, tiba-tiba lupa melakukan
atau mematikan lampu, atau mungkin kita meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, tapi kita menginginkan kesannya rumah tersebut seakan-akan tetap ada orang. Dalam waktu-waktu tertentu itu lampunya bisa menyala dan bisa mati sendiri. Ya, ini bisa dilakukan pengendalian melalui mesin to mesin, bisa juga dikontrol dari jarak jauh, ya, dengan menggunakan IoT tadi ini. Ya, itulah teknologi yang saat ini yang semakin berkembang. Tetapi tentu ke semua apa yang saya sebutkan tadi itu harus berkoneksi dengan internet, ya. Karena peran internet ini adalah di sini adalah sebagai penghubung antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, atau biasa kita sebut mesin to mesin. Indonesia sendiri saat ini telah menerapkan yang disebut dengan smart city. Ya, dengan smart city ini banyak hal yang bisa dilakukan, seperti misalnya di situ ada traffic management, ada smart health, di situ ada open data, ada edukasi, ada smart environment, ada smart building, ya, smart home, dan seterusnya, dan banyak lagi yang lain pada smart system. Dengan smart system ini maka semua fasilitas, semua kondisi, semua keadaan bisa terpantau, bisa terdeteksi dengan baik, tentu dengan fasilitas IoT ini. Ya. Nah, saat ini di Indonesia beberapa kota telah mengaplikasikan program Smart City. Ya, menurut beberapa media online yang memberikan informasi, seperti misalnya Jakarta itu melalui via gerja.com, kemudian Bandung melalui via id.desinasia.com, Makassar via tribunnews.com, Semarang via detik.com, Yogyakarta via kemendagri.go.id, Denpasar via balittribune.co.id. Ya, itu beberapa kota yang ada di Indonesia yang telah mengaplikasikan IoT ini. Dan setelah kita melihat perkembangan teknologi yang saat ini yang semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa curhat dengan tembok. Ya. Seperti yang kita lihat ini, ya. Ya, karena begitu ketatnya dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam bidang IoT, maka tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan itu bisa kita curhat dengan tembok, ya. Seperti misalnya mungkin ada yang sedang ada masalah keluarga, ada masalah dengan kekasihnya, atau ada masalah dengan pekerjaannya, ya, itu bisa kita lakukan curhat dengan tembok, dan ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, ya. Demikian tadi beberapa pengantar penjelasan tentang IoT. Semoga penjelasan singkat ini